Salam Indonesia, salam sehat, salam jumpa kembali dengan kami para sindiket dalam seri Syndicate Talk. Kali ini para sindiket punya edisi spesial dengan tamu yang spesial. Kami bertamu sekarang ke kediaman beliau. Tamu spesial untuk seri Syndicate Talk kali ini dari para sindiket adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono. Apa kabar Pak Bambang? Baik, saya senang sekali mendapat tamu Anda. Terima kasih kami sudah diterima di kediaman Bapak. Supaya gampang, nggak terlalu panjang-panjang, panggil aja Badar. Badar, jadi Bambang Darmono Badar, itu sudah nama beken dulu Pak ya, di TNI Pak ya. Baik, kita bersama Pak Badar pada seri kali ini, seri khusus. Terima kasih Pak Badar sudah menerima kami. Tapi yang menarik Pak Badar, perbincangan kita beberapa hari yang lalu itu harus tentu banyak beberapa hal isu terkait politik mutakhir karena dengan saya begitu Pak ya. Tapi memang isu Papua itu menarik. Tapi sebelum kita masuk ke isu itu, saya ingin bertanya ke Pak Badar. Aktivitas Bapak sekarang apa Pak? Setelah Purnawirawan, setelah pensiun dari TNI? Saya sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Sekjen FOKO, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Itu posisi jabatan sekarang Pak ya? Iya, bukan jabatan lah ya. Kalau jabatan tuh kayaknya beken banget. Iya. Mengisi waktu di usia ini, kita sering bersilaturahmi dengan teman-teman Purnawirawan. Di FOKO Bapak sebagai Sekjen. Sudah berapa lama Bapak? 2 tahun. 2 tahun Pak ya? Ya nanti. Baik, sebagai Sekjen FOKO. Menggantikan Maijen Purnawirawan Soekarno. Oke. Angkatan 63. Angkatan 63. Bapak angkatan TNI Bapak? 74. 74. Jadi jauh banget. Jauh sekali. Apakah lagi tren memang Pak lompatan di TNI Polri itu? Saya tidak tahu tren atau tidak. Dan lagi tren kan di era Pak Jokowi ini lompatan jabatan di posisi TNI Polri itu lompatannya ratingnya jauh sekali gitu Pak. Kita nggak ngikutin pakem itu. Pakem kita sendiri. Baik Pak Badar, Pak Bambang Darmono ini sebelumnya aktif di pemerintahan, posisi terakhir sebagai Kepala UP4B Pak ya. Apa itu UP4B? Boleh diceritakan Pak? UP4B itu sebuah unit kerja presiden yang disebut dengan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya. Pada saat pemerintahan Presiden SBY. Itu memang dirancang khusus di era Presiden SBY. Maka masa kerjanya itu 3 tahun. 3 tahun. 2012 sampai tahun 2014. 2012-2014. Tidak ada kelanjutannya, tapi hanya satu kali. Satu periode. UP4B saat itu dan Pak Badar sebagai kepalanya. Jadi kalau ada isu, itu tidak dilanjutkan, ya memang tidak dilanjutkan karena memang di perpresnya berbunyi seperti itu. Jadi posisi terakhir di pemerintahan Bapak di UP4B sebagai kepala Pak ya. Jadi Bapak memang ketika UP4B itu memang urusan Papua dan Papua Barat. Bisa diceritakan Pak pengalaman saat itu? Sebelum saya menceritakan, saya ingin memulainya dengan mengapa UP4B itu hanya 3 tahun? Oke, mengapa hanya 3 tahun? Tadi Bapak sudah bicara. Kok hanya 3 tahun gitu ya? Dan itu di era terakhir masa pemerintahan Pak SBY kan, 3 tahun terakhir periode kedua. Mengatakan begini, ketika peraturan presiden ini akan dibentuk, masa kerja dari UP4B ini cukup 3 tahun. Cukup 3 tahun. Dan selanjutnya, biar presiden yang akan datang yang menentukan kebijakan itu. Saya tidak ingin mendiktekan kebijakan saya kepada presiden berikutnya. Menurut saya sesuatu yang sangat legowo begitu pada Pak SBY ketika itu. Dan itu kan hanya satu periode terakhir 2012-2014 Pak ya. Periode sebelumnya tidak ada UP4B Pak ya. Tidak ada. Kira-kira mengapa saat itu Pak SBY membentuk UP4B Pak? Itu respon dari keadaan yang memang genting menurut saya. Ada peristiwa saat itu di Papua yang
menjadi urgensi sejak Pak SBY bentuk tahun UP4B? 2001 ketika Undang-Undang Otonomi Khusus itu diundangkan. Undang-Undang Khusus Papua per 2001 Pak ya? Itu masyarakat Papua itu memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah. Celakanya kemudian itu keluar Inpres nomor 1 tahun 2003. Yang isinya adalah pembentukan Provinsi Papua Barat. Padahal Undang-Undang nomor 45 tahun 2000 itu mengamanatkan pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat. Yang jadi persoalan kenapa hanya Papua Barat? Papua Tengah tidak? Nah, maka ribut. Sejak saat itu situasi menjadi balik panas. Yang sejak tadinya 2003 situasinya menjadi panas, dan Pak SBY ketika berkuasa beliau mengeluarkan Inpres nomor 5. Pak SBY mengatakan bahwa Inpres ini adalah Inpres yang sangat khusus. Maka beliau menyebutnya Deal for Papua. Deal for Papua. Ya, kenapa deal? Karena menurut beliau dalam upaya menyelesaikan persoalan Papua lebih menitik beratkan kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi sejak Pak SBY sudah mengambil polisi bahwa fokus Papua, penyelesaian Papua adalah pembangunan dan kesejahteraan, Pak ya? Iya, sebenarnya itu amanat TAP MPR. Amanat TAP MPR, Ya, tahun 99. Nah, itu resmi dikatakan seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya, Inpres nomor 5 itu dinilai gagal. Kenapa gagal? Kebetulan saya waktu itu masih Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Oh, sebelum Bapak di UP4B, Bapak Sekjen di Wantanas. Ya. Jadi ketika itu ada sebuah evaluasi menjelang akhir masa jabatan Pak SBY yang pertama. 2004-2009. Kesimpulannya bahwa Inpres nomor 5 itu dinilai oleh pemerintah sendiri gagal. Itu rapat di Polkam. Saya hadir dalam rapat itu. Saya hadir. Mengapa? Karena pengawasan dan pengendalian percepatan pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya ya tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Banyak teman-teman waktu itu menurut pada akhirnya ketika saya melakukan komunikasi jauh sebelum saya menjadi kepala UP4B. Karena pada tanggal 1 Desember tahun 2010 saya bersama Farid, Pak Farid yang almarhum sekarang karena kami sama-sama di Aceh, dengan Felix Wangge dipanggil oleh Presiden untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman yang ada di Papua. Siapapun, khususnya mereka-mereka yang melakukan perlawanan. Farid itu bergerak pada teman-teman kelompok bersenjata mereka. Maka dia bisa ketemu UNI dan beberapa. Lalu kemudian saya diminta sama Farid, karena kita bagi tugas, Pak Bambang kepada kelompok-kelompok politik saja. Maka saya mulai masuk di situ bersama Jaringan Damai Papua. Maka saya mulai kenal namanya Pater Niles Tebay dan kawan-kawan mereka. Saya kenal. Nah, sejak itu kami berkomunikasi. Dan beberapa kali saya berkomunikasi dengan anak-anak KNPI. Satu hari tanggal 6 Juli tahun 2011. Saya bertemu dengan teman-teman KNPI itu di restoran Yowa di Danau Sentani. Dia bilang begini kepada saya, Pak, itu para pejabat di Jakarta itu nakal. Dia bilang, kenapa? Kok enak aja kamu mengatakan nakal? Iya, mereka datang melakukan, mungkin dia menyebutnya adalah monitoring dan evaluasi. Atau apapun namanya, pengawasan lah. Tapi mereka hanya sampai di Hotel Swiss Bell, apakah di Jayapura maupun di Manokwari. Habis itu kepala-kepala dinas itu dipanggilin. Nah, setelah dipanggilin begini begitu bercerita, merasa dia sudah tahu. Lalu kemudian dia pulang ke Jakarta. Setor informasi aja, Pak. Nggak tahu entah apalah gitu. Nah, padahal persoalannya
Barangkali mereka-mereka itu takut masuk ke pedalaman karena kondisi dan situasi keamanan. Apakah benar atau tidak? Bisa juga benar atau tidak. Tetapi buat saya itu bukan monitoring. Buat saya itu hanya mendengarkan cerita saja. Benar atau tidak kan jadi keliru. Nah, situasi Inpres nomor 5 ini dianggap gagal. Masuk tahun 2010 pada periode kedua, itu MRP mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua, ya Majelis Rakyat Papua itu mengeluarkan ya semacam fatwa gitu, atau katakanlah pernyataan bahwa Otsus di Papua gagal. Otsus gagal dari MRP. Emang kenapa kok gagal kan gitu? Baru jalan aja baru 9 tahun. Kenapa sudah bisa dikatakan gagal? Ntar dulu dong, gitu kan. Maka setiap kali saya ditanya, enggak bisa secepat itu kita mengatakan seperti itu. Indikatornya apa dan lain sebagainya. Nah, situasi itu menjadi parah. Maka pada akumulasi. Dari itu saya tidak mendengar persis, tetapi saya mendengar bahwa Wakil Presiden Budiono itu diminta untuk menangani persoalan Papua. Apa latar belakangnya saya juga nggak tahu. Mungkin jobdesk dari Wapres saat itu, Pak. Bagian Nggak tahu lah ya. Karena saya tidak berandai-andai. Tetapi yang jelas Pak Budiono diberi tugas oleh Pak SBY untuk mengelola keadaan di Papua. Dengan kondisi yang seperti itu, Presiden memerintahkan 3 orang Menko pergi ke Papua. Ada Menko Polkam, ada Menko waktu itu Pak Joko Suyanto, ada Menko Kesra, ada Menko Perekonomian. Datang ke Papua, lalu kemudian kembali, itu kesimpulannya harus ada sebuah unit yang harus dibentuk untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan sehingga semua program percepatan itu bisa dijalankan. Itu kira-kira lalu rekomendasi dari tim biar bentuk presiden ini, lalu kemudian dibentuklah UP4B. Lalu dibuat juga yang namanya P4B. Apa P4B? Itu adalah percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Itu roadmap-nya apa ya? Unitnya yang menangani adalah UP4B. Sehingga suka nggak suka kami fokus. Karena kita ada di sana. Itu bukan lagi kerja sambilan, tapi kerja yang fokus. 3 tahun saat itu, Pak ya? 3 tahun. UP4B. Dan menariknya Pak Badar ini punya kesejarahan dalam karir militernya itu untuk urusan Aceh dan urusan Papua, Pak. Itu kan spesial, daerah-daerah yang memang penuh dengan konflik di Aceh dan bisa berakhir dengan proses perdamaian Helsinki sampai akhirnya sekarang menjadi Nanggro Aceh Darussalam. Dan sekarang persoalan Aceh ya sudah selesai lah, itu sudah berlangsung baik. Nah, persoalan Papua ini juga menarik karena memang Pak Badar itu punya sentuhan di Papua. Mungkin bisa dibandingkan, Pak, apa kira-kira dalam obrolan kita sebelum ini kan seperti saya melihat Pak Badar itu punya passion untuk melihat soal Papua. Tadi ketika masuk di rumah ada lukisan besar, itu pakai tombak, pakai apa, lukisan besar itu katanya menyambut Bapak ya. Lalu ada liputan media soal bagaimana itu Bapak suku Korowai Batu. Suku Korowai Batu itu Bapak adalah orang Jakarta pertama, orang pemerintah pertama yang datang ke tempat itu. Jadi mengapa Pak Badar ada di Aceh, lalu pernah ada di Papua? Kira-kira Bapak melihat itu apa, Pak, dalam posisi karir militer Bapak? Sebelum kita nanti fokus persoalan Papua hari ini, Pak. Iya, saya melihat militer ini, karir militer saya menurut saya agak unik sih. Dan Bapak memang orang lapangan, Pak. Saya merasa Pangkops. Saya merasa unik karena satu saat Darwin Parera, wartawan dari The Straits Times Singapura, dia mewawancarai saya. Ketika kami menangani tsunami luar biasa itu. Tsunami di Aceh, Pak ya? Wawancara itu mulai jam 10 sampai jam 3 pagi gitu. Ngobrol lama. Ngobrol tuh rupanya dia sambil wawancara. Iya. Maka tanggal 15 Desember tahun 15 Januari tahun 2005,
2005. Itu muncul sebuah artikel yang setengah halaman dari The Straits Times. Saya kaget. Tertulis di situ Man of War to Man of Peace. Man of War to Man of Peace. Wah. Saya lihat foto saya. Oh, rupanya dia menerjemahkan wawancara malam itu mencoba meraba apa yang dalam pikiran saya. Ini manusia Man of War menjadi Man of Peace. Jadi karena jenderal yang memang mengibarkan perang sampai akhirnya menjadi jenderal yang kemudian menciptakan perdamaian. Kira-kira begitulah, Pak. Kalau saya mengorbankan perang, enggak lah. Itu yang mengorbankan perang itu harus pemerintah. Tentara itu pelaksana ya. Memimpin perang lah ya. Memimpin sebuah misi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa di Aceh itu ada perang, enggak. Saya harus mengatakan di Aceh itu konflik ya. Tingkatannya konflik. Bukan perang. Makanya ketika Darwin mengatakan Man of War to Man of Peace, emang gue ini pernah berperang apa? Iya. Enggak, saya melihat. Tapi itu sebuah analogi yang mungkin ya pas personifikasi untuk seorang Bambang Darmono. Saya mengatakan pada Darwin, terlalu bombastis itu. Enggak, itu kesimpulan saya. It's up to you. Saya bilang begitu. Nah, itulah dari situ. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Ya. Dan banyak wartawan ketika proses di Aceh, dalam proses perdamaian di Aceh itu, dia selalu mengatakan gini, pertanyaan. Bapak udah wakil pemerintah pusat ketika saya menjadi wakil pemerintah pusat untuk perjanjian Helsinki di AMM Aceh Monitoring Mission itu. Banyak wartawan asing tuh tanya sama saya. Pertanyaannya gini. Saya melihat sesuatu yang aneh pada diri Anda. Gimana? Kuping saya ada di sini, hidung saya di sini, nggak ada yang aneh buat saya. Enggak. Anehnya, Pak? Anehnya kenapa? Ya, kan itu pertanyaan. Iya, saya. Betul. Enggak. Anda seorang fighter. Lalu kemudian Anda menjadi seorang negotiator. Oke. Seorang fighter, seorang negosiator. Nah, itu sesuatu yang bertolak belakang, paradoks sekali. Saya bilang begini, enggak. Sebenarnya seorang militer, saya mengaku diri saya seorang profesional. Bagi seorang profesional itu, yang harus dimajukan adalah profesionalitas. Nah, ukuran profesionalitas itu buat saya, orientasinya kepada mission. Oke. Ketika mission saya itu harus fight, gitu. Kalau ingin saya mengatakan my mission accomplished gitu, saya harus paripurna dong melaksanakan itu. Nah, kalau setengah-setengah nggak bisa gitu. Nah, ketika saya harus menjadi seorang negosiator, ya orientasi saya, mission saya negosiator. Ketika fighter posisi terakhir di Aceh apa saat itu, Bapak? Pangkoops ya? Iya. Pangkoops. Saya menjadi Pangkoops TNI. Iya. Nah, setelah itu balik lagi ke Aceh menangani tsunami. Oke. Setelah itu balik lagi ke Aceh. Perjanjian damai itu. Proses perdamaian implementasi yang sebelumnya saya mengikuti putaran keempat dan kelima dari proses perjanjian Helsinki. Implementasi sampai ini. Dalam konteks itu menurut saya kok jadi benar ya Darwin Parera mengatakan ini kepada saya. Nah, pertanyaannya, dia seperti seorang futurolog aja melihat saya. Nah, Man of War to Man of Peace. Nah, kemudian ketika saya dialihkan ke Papua, karena tanggal 1 Desember 2010 itu Presiden SBY memanggil saya bertiga. Coba bangun komunikasi dengan Papua, dengan teman-teman di Papua untuk kita bisa berkomunikasi lebih baik sehingga penyelesaian damai di Papua itu harus bisa kita lakukan dengan baik. Jadi balik lagi seperti tadi yang Anda katakan, lah Darwin mengatakan Man of War to Man of Peace. Jadi terus bergulat pada posisi-posisi seperti itu. Dan ketika di Papua, ya memang saya konsisten di situ. Dan memang miripnya menarik kan, Indonesia paling timur dan Indonesia paling barat ini Aceh dan Papua itu kan tanah konflik, Pak ya. Aceh sudah selesai, sekarang sudah menjadi provinsi dengan otonomi khusus juga. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, dan ada sentuhan seorang Bambang Darmono dalam proses itu. Lalu ketika Bapak diminta oleh Pak SBY untuk menangani persoalan Papua dengan UP 4B,
hanya 3 tahun. Yeah. Dan apa? Saya rasa ada kegelisahan. Saya melihat ada kegelisahan seorang Bambang Darmono. Kalau tadi di Aceh, my mission accomplished. Di Papua ini namanya my mission is far from accomplished. It's not accomplished. Not accomplished at all, ya Pak. Nggak boleh far, tetapi not accomplished. Gitu. My mission is not accomplished at all, Pak ya. Iya. Kenapa? Nggak mungkin 3 tahun itu ditangani Papua 3 tahun. 3 tahun. Itu impossible gitu. Jadi nggak tahu lah ya. Saya bukan MacGyver yang menjadi bagian dari Mission Impossible. MacGyver bukan. Ya. Saya bukan MacGyver dan saya bukan orang Mission Impossible. Tetapi 3 tahun untuk bisa menyelesaikan soal Papua itu sungguh-sungguh impossible begitu. Karena persoalannya sudah sangat kusut. Sangat kusut. Tapi saya bersyukur, Mas Ari. Iya. Bersyukur saya apa? Anda boleh melihat hasil risetnya gugus tugas Papua punya UGM. Okay. Saya tidak melihat riset atau hasil-hasil yang dibuat oleh TNI. Enggak. Saya ingin melihat barangkali yang mungkin lebih dirujuk oleh banyak pihak. Nanti kalau TNI katanya terlalu TNI sentris. Bapak mengambil referensi di luar dari UGM. Ini ada sedikit kisah nih. Boleh aku cerita dikit? Silakan Pak. Jadi gini. Karena saya melihat kegelisahan Pak Bambang itu karena tadi mission di Papua ini. Ya, jadi gini. Anda ingat ketika itu ada wartawan Amerika namanya William Nelson. Dia menyeberang ke GAM. Oh, ini balik soal kasus Aceh, Pak ya? Iya, menyeberang ke GAM. Oke. Pendek kata, dengan segala persoalan yang ada, saya berhasil bebaskan dia. Saya sendiri yang membebaskan William Nelson. Padahal dia menyeberang ke GAM posisinya. Iya. Dia ingin kembali, tetapi dia juga takut. Oke. Baik takut kepada orang-orang GAM, juga takut pada orang-orang TNI. Iya. Karena satu hari, dia ini sedang mandi, kemudian datang anak-anak dari Brigif 18 dan Batalion 502 ketika itu, melihat dia langsung dikejar. Si William Nelson ini lagi mandi, lari kabur tanpa pakaian. Semua perlengkapannya kita ambil dan kita tahu ternyata dia membuat catatan semacam beginilah. Konten-konten reportase lapangan report kepada media di Amerika, report kepada media di Australia yang dia lakukan sendiri secara sembunyi-sembunyi begitu. Nah, itu semua ada sama saya. Saya serahkan kepada intelijen, lalu kemudian silahkan dianalisa sendiri. Tolong feedbacknya kepada saya. Nah, kenapa saya ingin jelaskan ini? Karena menurut saya hal-hal semacam ini harus bisa kita tuntaskan dengan baik. Kalau tidak, kita yang nggak selesai-selesai. Lah, hari ini ada pilot New Zealand. Kasusnya dari Aceh Bapak sekarang ambil kasus yang sama di Papua. Kenapa pilot New Zealand ini tidak tuntas? Sudah lebih dari setahun Pak ya, pilot Susi Air Pilot Susi Air ya. Keluarga kendaraan New Zealand. Mau ngomong apapun, aku dulu bisa selesaikan. Karena pangkopsnya bukan Bambang Darmono sekarang Pak. Artinya gini, saya tidak ingin mengatakan gue jagoan, enggak. Tetapi kalau kita konsisten, berniat, konsisten dan fokus, komitmen dan konsisten, Pak. Saya pikir kita akan menemukan kok. Dan bisa merajutnya itu dengan baik. Menurut saya begitu. Saya tidak tahu. Nah, persoalan di Papua, ketika saya balikkan lagi, lihat hasil gugus tugas UGM. Dulu ketika di Aceh tadi yang saya bilang, saya sempat dimaki-maki wartawan karena dianggap saya membela dianggap saya memberikan anak emas waktu itu kepada SCTV. Saya memberikan anak emas kepada Aji yang diwakili oleh kebetulan wartawan itu Ayi. Ini SCTV itu wartawan itu kebetulan
dari SCTV itu saya manggilnya si Emul begitu. Ini AI. Nah, ketika saya berikan kepada dia, latar belakang saya memberikan pada dia tuh simple aja, Pak Ari. Iya. Kenapa? Kalau nanti saya memakai puspen TNI, orang mengatakan rekayasa. Oh, iya. Tetapi kalau yang membuat itu orang-orang wartawan media, media itu yang fair-fair independen aja buat saya. Karena kebetulan orang-orang ini adalah bagian dari media yang dilatih oleh Pak Syafri Samsudin dulu. Mereka menyebutnya adalah wartawan yang ditandemkan pada kita, tapi dilatih. Tujuannya hanya satu sebenarnya. Kalau dia ikut, artinya tentara membuat pelanggaran HAM takut kan ada wartawan. Iya. Tapi begitu juga, pengawasan si wartawan itu, kalau dia membuat berita bohong, kan malu juga sama tentara. Jadi ada sesuatu yang saling mengisi. Kita menyebutnya waktu itu embedded journalism. Embedded journalism. Ribut aja. Saya dianggap wah segala macam lah. Biasa black campaign ada. Tapi emang gue pikirin. Yang tadi riset UGM tadi gimana Pak? Yang menjadi rujukan Bapak tadi? Yang UGM ya. Maka saya balik lagi. Kenapa saya tadi kan bicara kenapa saya mengambil contoh UGM? Karena ini dilakukan oleh akademisi. Sehingga harapan saya tentu lebih fair dong. Nggak ada kepentingan apapun di situ. Mudah-mudahan ya. Tetapi hasilnya jelas. Lihat aja. Kekerasan di Papua. Ketika saya ada di sana. Itu data rendah begitu. Begitu tahun 2015 masih rendah. Tahun 2016 mulai tinggi. Meningkat. Bapak dari 2010, 2012 tuh ya? Saya 2012. 2012 tadi, 2014 sampai terakhir masa Pak SBY. Itu data aja gitu. Tiba-tiba naik. Sampai sekarang. Nah, artinya apa? Jadi, mohon maaf Pak, riset Bapak yang disebut riset UGM tadi itu jadi panduan Bapak ketika memimpin UP4B begitu? Waktu itu belum ada. Oh, itu setelah Bapak? Saya justru punya riset UGM itu setelah tahun 2022. Oh, iya. Baru sekarang ini. Baru disitulah saya bisa paham, oh zaman ini situasinya tuh datar-datar aja. Oh, bukan prosesi Bapak ketika Bapak memimpin UP4B ya? Enggak. Justru ada riset UGM yang melaporkan dulu pada masa Bapak memimpin UP4B, itu kondisi Papua fine saja. Itu penelitian tuh mulai tahun 2010 sampai tahun 2022 dan terakhir tahun 2023. Oh, baru sekali nih Pak ya. Jadi saya melihatnya riset mutakhir nih Pak ya. Tahun 2012 sampai 2014. Kan saya membandingkan, oh selama saya di sana ternyata situasi baik. Begitu. Nah, pertanyaannya kenapa dia menjadi buruk. Ya, kalau mengapa nanti kita sesi kedua Pak. Saya tidak akan bicara itu dulu, tetapi itu fakta. Iya. Gitu. Jadi memang pada saat dibentuk UP4B itu memang ada sebuah kebutuhan untuk ada unit khusus dan Pak Badar memimpin unit itu. Boleh diceritakan sekilas Pak, apa kemudian dari kondisi urgent sampai kemudian hadir UP4B, apa sebenarnya hasil atau outcome? Ada UP4B kemudian yang direkomendasikan ke Presiden. Sampai kemudian pergantian Presiden dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Saya bangga ketika itu. Di awal-awal dari penugasan saya mendapat resistensi yang sangat kuat. Resistensi sangat kuat? Luar biasa. Dari Jakarta atau dari Papua Pak? Dari Papua. Dari Papua. Luar biasa. Tapi di sisi lain kalau lagi saya ada di Jakarta, di rumah saya ini nyaris tiada hari tanpa orang Papua. Orang itu selalu datang ke saya, kita berdiskusi di rumah ini, apa aja, berbagai soal-soal. Nah, saya bangga. Kenapa? Pada akhirnya orang Papua yang begitu resisten dengan kebijakan pemerintah, tiba-tiba dia dalam perjalanannya lalu menerima. Yang saya tidak pernah berpikir bakal terjadi seperti itu, justru ketika membangun jalan.
Kami dulu membuat jalan P4B. P4B. Dasarnya Perpres 84. Itu kita buat jalan di wilayah pegunungan sana yang sekarang menjadi jalan-jalan di Papua itu. Jadi yang buka jalan itu P4B. Kami bukan Pak Jokowi Pak ya buka. Yang buka jalan. Karena kalau isu kan ya saya dulu kurang mengikuti UP4B, tapi memang bahwa isolasi Papua, pembukaan Papua, infrastruktur itu kan dilakukan justru di eranya Pak Jokowi gitu loh. Ini kita menyampai dikit Pak, tapi Bapak kan dulu mengatakan. Menurut saya sah-sah aja. Loh, aku ngerjain loh. Mau ngomong apa? Gue ngerjain awal loh ini. Saya bilang begitu. Karena pendekatannya tadi UP4B adalah pembangunan dan kesejahteraan Pak ya. Nah, saya menggunakan kompi-kompi seni. Ada 12 kompi seni. Baik marinir maupun angkatan darat. Oke, bukan pakai kontraktor seperti sekarang, Pak. Kontraktor vendor. Kesimpulannya orang-orang di gunung sana mengatakan apa? Pak, pokoknya untuk ngerjakan jalan kami hanya mau TNI. Kenapa? Enggak. Kalau TNI kami juga dapat makan. Karena pekerjanya adalah mereka-mereka yang kita ajak bersama-sama untuk mengerjakan, karena ini dilakukan dengan swaklola, gotong royong, swadaya. Jadi kerjasama antara anggota TNI, seni TNI ini dengan masyarakat, itulah yang menghasilkan. Dan lalu kemudian pernyataan terakhir apa? Pak, nggak boleh lagi PU yang ngerjakan sini. Kalau PU kami marah. Saya tidak tahu mengapa, tapi itu adalah ungkapan masyarakat dari hati nurani masyarakat. Itu bisa ditelusuri lah gitu. Tapi itu masalahnya. Yang saya bangga dari situ kenapa? Dulu awal-awal orang resisten dengan tentara. Tapi sejak itu malah tentara ini diterima baik-baik. Betul begitu, itu Pak. Bukan sebaliknya Pak. Silakan. Kalau persepsi masyarakat, paling tidak yang membaca media itu justru resistensi, paling nggak secara umum gambaran sampai saat ini Pak, gambaran umum publik justru keberadaan TNI yang mendapat resistensi sana, justru bukan sebaliknya Pak. Mungkin Bapak bisa mengklarifikasi dalam hal ini. Saya harus counter pendapat itu. Nah, ketika itu. Apakah karena saya menggunakan tentara untuk membangun, tetapi sesungguhnya yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan budaya. Sejak awal kami sudah mendorong anak-anak yang bertugas itu fahami betul-betul budaya orang-orang di mana tempat kalian bertugas. Kita sudah bagi 12 kompi itu, maka misalkan ini di daerah wilayah Papua Pegunungan. Jadi, instrumen TNI, resource-nya TNI, tapi bukan melakukan operasi keamanan, tetapi operasi untuk itu pembangunan dan kesejahteraan Pak ya. Jadi kami lakukan, dan nyatanya pendekatan budaya itulah yang bisa mengakrabkan kami dengan mereka. Kalau ada media mengatakan begitu, menurut saya dari dulu media juga cari sensasi. Jadi opini umum atau persepsi masyarakat atau paling enggak di Jawa, di Jakarta melihat bahwa ya TNI kalau dari Papua itu operasi militer, operasi keamanan. Begini, operasi militer itu ada operasi militer untuk perang dan ada operasi militer selain perang. Ada dua. Nah, apa yang dilakukan TNI di situ adalah operasi militer selain perang. Non perang. Untuk apa? Membantu pemerintah daerah. Ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Sehingga kita menjalankan itu. Kenapa membantu pemerintah membangun jalan kan tugas pemerintah? Jadi itu yang kita lakukan. Bahwa ada ekses itu hal yang normal-normal aja. Yang paling penting begini. Apakah ekses itu ditangani secara baik atau tidak? Kalau ekses itu dibiarkan, iya buruk begitu. Baik, ya. Begitu. Berarti yang lebih banyak kemudian noise sekarang persoalan Papua, isu-isu yang berkembang, yang sifatnya lebih ke tone-nya negatif, itu lebih kepada ekses. Yang memang tidak ditangani dan kemudian membesar. Ekses operasi yang tidak dijalankan dengan baik. Tidak proper operasinya. Oke. Nah, setidaknya saya berani mengatakan begitu. Saya mantan Pangkoop TNI yang bisa membaca dari satu berita, saya cari berita yang lain begitu. Ini masalah ini. Oke.
Jadi yang menarik dari Pak Badar ini kan ada kesejarahan di Aceh, ada kesejarahan di Papua, dan saya melihat ya ada secara kebatinan Pak Bambang Darmono ini punya semacam spirit atau passion ya soal Papua, karena mungkin karena tadi pernah menangani Papua dan mission not accomplished, atau mungkin kalau itu kan lebih pada faktor personal Pak ya, secara sebagai seorang mantan perwira, sebagai perwira, kalau saya kasih misi harus accomplished. Pada sisi lain mungkin dari aspek eksternal melihat mungkin persoalan-persoalan Papua yang mungkin belum terselesaikan sekarang. Tapi nanti mungkin kita akan lebih bahas di sesi kedua, Pak. Sekarang saya ingin meminta tanggapan Bapak sebelum masuk ke sesi kedua, respon Bapak terkait tadi ekses di Papua, peristiwa mutakhir, Pak. Sebelum begitu masuk kita ke segmen kedua, ketika kabar terakhir, ya info-info terakhir kan persoalan eskalasi Papua itu meningkat. Terakhir itu kan ada terekspos ke publik di media sosial, penyiksaan warga sipil oleh oknum TNI. Nah, itu bagaimana Bapak respons Bapak sepintas spontan, dan kemudian ketika Bapak sudah melihat itu bagaimana Bapak merespons secara keseluruhan sebelum kita masuk ke lebih mendalam ke isu Papua, Pak? Saya melihat itu begitu saya melihat ya. Saya melihat gambarnya Pak ya, videonya. Gambar ini buat saya gila. Ini prajurit yang melakukan begini, ini gila. Mungkin ada latar belakang lain. Tetapi kalau hanya melihat gambar itu, ya, saya harus mengatakan gila. Tidak manusiawi. Oke. Nah, kenapa? Ini yang mengatakan seorang mantan Pangkops loh Pak. Saya paham betul hukum HAM. Saya betul, karena saya di Angkatan Darat, itu adalah orang yang menyiapkan buku bertempur secara benar. Bertempur secara benar. Artinya bagaimana bertempur itu harus dilakukan seperti apa? Buku itu sudah diberikan, buku itu sudah diajarkan, buku itu bahkan dibuat buku sakunya yang dimiliki oleh prajurit ketika itu. Nah, seharusnya tidak boleh terjadi dong di lapangan, Pak ya. Mau apapun alasannya, entah sakit hati lah kemarin gitu ya. Bagi saya tidak ada excuse. Saya harus mengatakan tidak ada excuse. Gila. Nggak benar. Bapak mengutuk keras itu ya? Saya kutuk keras. Saya mantan tentara, saya mantan Pangkoop, saya ngelihat bahwa ini masalah ini nggak benar. Nah, yang lebih tidak benar menurut saya, ketika saya lihat, punggungnya dia dicacah. Iya, itu saya melihat saya bilang, aduh, ini kayaknya kita kembali ke zaman Viking begitu. Padahal Viking udah entah jauh, entah kemana-mana. Mohon maaf Pak, sebelumnya tidak ada tradisi begitu di TNI Pak? Enggak. Kita tidak mentradisikan itu. Tidak ada tradisi. Tadi yang saya katakan, saya mengajarkan, saya melatihkan yang namanya hukum hak asasi manusia, hukum bertempur secara benar, bagaimana prajurit itu harus bertempur dengan baik. Makanya kami tidak suka yang begitu-begitu. Di Aceh, saya adili langsung. Saya buka pengadilan militer, kontan saya buka pengadilan militer. Nggak ada cerita begitu. Nah, kenapa? Karena itu tidak benar. Bagi saya penegakan hukum itu harus dilakukan. Nah, persoalannya kenapa sekarang kok tidak ada melakukan hal-hal semacam itu? Prosesnya berpanjang-panjang nggak jelas. Satu. Yang kedua, saya sangat kecewa. Ketika statement para pejabat kita itu lebih banyak menolak dulu gitu. Oke. Termasuk pejabat, termasuk petinggi TNI aktif Pak ya? Iya. Kenapa kok kita menolak dulu? Katakan aja baik-baik. Terima kasih, ini informasi loh. Reaksi spontannya sudah menolak dan menjudge. Kita jangan menolak dulu. Kenapa tidak kita katakan terima kasih? Ini informasi yang buat baik, yang untuk evaluasi kami yang berada di kesatuan-kesatuan itu. Kenapa tidak katakan bahwa kami harus melakukan investigasi lebih dalam? Saya akan sampaikan kemudian hasilnya, apapun saya akan sampaikan apa adanya. Sama Pak, seperti saya balikkan ketika saya balik lagi ke Aceh lagi, karena referensi saya ada. Anda ingat mungkin orang Jerman mati itu, yang orang Jerman yang ditembak waktu itu. Saya nggak menolak. Dan saya tidak pernah menolak. Saya katakan ini informasi baik dan saya sampaikan pada wartawan.
bahwa teman-teman wartawan, ini sementara, penjelasan saya sementara, yang terjadi adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Saya akan melakukan investigasi untuk klarifikasi. Lalu kemudian setelah itu saya kata, ayo siapa yang ikut saya melakukan investigasi di lapangan. Saya kerjakan bersama Satgas POM, sama Satgas Intel. Hasilnya ketahuan. Apa masalahnya begitu. Nah, kebetulan waktu itu bukan prajurit yang salah, orang ini yang salah kan gitu kan. Jelas wartawan tahu persis bahwa bukan prajurit yang salah. Karena prosedurnya dilakukan dengan baik. Maka clear. Pak, bahkan Adhan Jerman datang ke Aceh, dia menyampaikan pada saya, terima kasih Pak Bambang, Bruno, Kolonel Bruno gitu ya. Terima kasih karena apa yang dilakukan TNI sudah baik, sudah benar. Gitu. Jadi saya ingin katakan, marilah kita tidak usahlah menolak dulu. Katakan aja baik, terima kasih, ini informasi yang kami terima, yang bisa kami gunakan untuk evaluasi ke dalam. Itu yang saya kecewa. Respon spontan yang kemudian menolak. Nah, itu Pak ya. Balik kepada yang Anda katakan tadi. Kalau sudah begitu kan masyarakat ini menjadi bohong lo gitu. Nah, kebetulan ketika sudah dilakukan investigasi, yang terjadi apa? Benar. Betul, Nah, itu kan malu. Seperti itu. Kenapa? Janganlah kita mudah menolak, tapi anggaplah itu sebuah informasi yang patut kami tindak lanjuti, patut kami dalami. Kami akan melaporkan. Balik lagi, begitu semua selesai, malam hari saya sampaikan, besok saya membuat pernyataan persoalan tentang kematian orang Jerman itu. Selesai. Nggak ada friksi, nggak ada noise, nggak ada. Prosesnya fit, proper, transparan, akuntabel. Everybody knows. Everybody knows. Jadi nggak ada lagi tipu kiri, tipu kanan. Jadi dari persoalan kasus terakhir di Papua, penyiksaan warga sipil oleh oknum TNI menjadi pelajaran bahwa satu sisi memang tadi Bapak menyampaikan secara spontan, secara umum mesti tidak seperti itu. Tapi kan kita nanti akan melihat seperti ada apa di belakang itu. Mungkin di sesi kedua. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah saya harus mengatakan perjuangan OPM itu, Organisasi Papua Merdeka, OPM, itu menggunakan strategi isu pelanggaran hak asasi manusia. Tolong teman-teman aparat keamanan ini paham soal ini. Harus aware betul ya. Harus aware gitu loh. Kalau ini tidak menjadi awareness kita, nanti para pendiri bangsa ini, para pendahulu bangsa yang telah merintis, saya merinding nih. Kenapa? Karena saya ingat pidato Bung Karno ketika Trikora itu untuk menyatukan kembali Papua yang tercerai, dibuat oleh Belanda itu. Nah, kenapa saya merinding? Beliau Bung Karno itu telah melakukan upaya diplomasi sejak tahun 48 dan pada akhirnya dia keluarkan Trikora itu sesuatu upaya yang dilakukan dengan gigih dan ulet dan menghasilkan. Kalau lalu kemudian itu dibuat main-main buat saya nonsens gitu. Ini ada persoalan besar di Papua. Di luar tadi persoalan isu-isu HAM dan kemudian yang mungkin hanya ekses dari persoalan besar di Papua. Dan mungkin kita tidak perlu takut dengan masalah isu hak asasi manusia. Nggak perlu takut. Tetapi saya juga harus menyindir pihak lain. Mungkin di seri. Menyindir Kenapa? Kok yang hanya dikejar itu hanya tentara? OPM itu organisasi. Yang juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi Komnas HAM tidak punya keberanian untuk mengatakan itu kepada masyarakat kita. Ketidakimbangan inilah barangkali juga membuat menstimulasi prajurit itu tidak happy. Ada soal-soal. Kita tidak hanya bisa melihat masalah itu. Berisik ini juga akibat dari distimulasi oleh sederhana kok. Sikap dan respon politik di Jakarta, Pak. Orang Komnas HAM itu nggak punya keberanian untuk mengatakan bahwa OPM melakukan pelanggaran hak asasi manusia. 17 anggota orang Istaka Karya yang dibunuh itu, bukankah itu pelanggaran HAM? Bahkan itu pelanggaran HAM berat, bisa di-trace dimanapun. Jadi
Kalau kesalahan itu hanya ditujukan kepada pihak pemerintah saja, nggak adil. Bubarin aja Komnas HAM itu, kenapa? Baik, untuk sesi ini saya rasa cukup, Pak Bambang Darmono, bahwa memang cerita dari sharing dari seorang Pak Bambang Darmono, Pak Badar, mensyaratkan sebuah pengalaman ya, bagaimana di Aceh, bagaimana persoalan Papua, tetapi yang saya melihat ada sebuah spirit, ada sebuah passion. Mengapa beliau ketika dalam sesi-sesi dengan kami banyak berdiskusi persoalan Papua. Kita akan lebih mendalami lagi isu ini pada seri berikutnya. Untuk seri ini cukup. Terima kasih. Pak Bambang Darmono. Nanti kita sambung di seri berikutnya. Luar biasa Pak. Terima kasih. Baik, salam Indonesia.